Jadi di sini ya saya tuh menyadari begitu ya bahwa ternyata ada seorang tokoh gitu ya di eh, tahun 1225 sampai 1274 itu yang merupakan Thomas Aquinas itu sebetulnya adalah seorang guru gitu ya, seorang dosen gitu ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi begitu ya bagi saya sebagai seorang dosen juga begitu karena dia itu sangat mengetengahkan sebagai seorang pendidik yang mampu mengajak eh, para muridnya ya pada saat itu untuk bisa menjadi guru yang adalah sebagai pelayan kebijaksanaan gitu ya, yang mampu berdiri di antara Allah sebagai sumber kebijaksanaan yang tahu gitu ya segala sesuatunya ya sebagai Allah itu dan eh, guru ya atau dosen itu tadi ya pengajar itu kita ini ya untuk mengantarkan ilmu ya kan segala sesuatu yang eh, sumber kebijaksanaan itu ya kebenaran dan sebagainya itu kepada para murid kita gitu ya. Jadi kita ini sebagai fasilitator kepada murid kita, kepada mahasiswa kita gitu ya. Jadi eh, kita mengantar mahasiswa kita untuk mendekati ilmu tersebut gitu ya, mendekati kebijaksanaan gitu ya. Sambil kita itu menerima rahmat kebijaksanaan itu dari Allah gitu ya. Jadi ini yang mau digambarkan eh, bagaimana kita sebagai guru itu bukan sebagai orang yang selalu serba tahu segala-galanya gitu ya. Kita bukanlah sebagai satu-satunya yang sumber ilmu gitu ya, tetapi justru kita mengantarkan mereka gitu ya kepada ilmu pengetahuan. Misalnya di masa sekarang gitu ya, kalau saya memandang zaman sekarang ya, terutama dalam konteks mahasiswa di Sanata Dharma misalnya, em, kita itu sebagai pengajar bisa mengajak mereka untuk eh, belajar itu juga bisa dari mereka sendiri gitu ya, bukan kita yang melulu apa sih gitu ya, jadi top down gitu ya atau teacher centered gitu ya, tetapi justru belajar itu harus dimulai dari siswanya itu sendiri gitu ya. Jadi mereka itulah yang menciptakan belajar itu gitu ya. Jadi bukan gurunya yang melulu mengharuskan ayo belajar, tapi justru siswanya yang harus menjadi sebagai pusat pembelajar itu gitu ya. Nah, em, ini sangat baik ya. Jadi saya jadi semakin terinspirasi gitu ya oleh hmm, Thomas Aquinas itu ya bahwa kita tuh harus bisa dengan segala kerendahan hati gitu ya bahwa kita itu tidak selalu yang selalu benar gitu ya. Maksudnya guru itu bukan satu-satunya ilmu pengetahuan yang selalu oh harus ikuti saya atau gimana gitu ya. Karena mereka apalagi di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang bisa mereka dapat dari mana aja itu eh, mereka bisa menciptakan pengetahuan itu juga. Jadi bagaimana kita dengan eh, keahlian kita begitu ya dengan ilmu pedagogi yang kita miliki itu mengarahkan mereka untuk oh ini loh yang benar gitu loh. Ini tuh ilmu yang kamu dapat dari mana-mana itu sumbernya itu kamu harus dituntun ke arah yang benar gitu. Jadi kayak misalnya tadi gitu ya baru contoh ya kejadian gitu tadi sore gitu. Saya tadi ngajar gitu, saya menceritakan tentang eh, Ignacio misalnya ya. Nah, mereka itu dengan cepat sekali misalnya akan mengatakan saya dapat dari chat GPT Bu gitu. Jadi saya menjawab dengan jawaban dari chat GPT gitu. Nah, saya nggak bisa menyalahkan itu gitu ya karena eh, mereka ya dapat itu
dengan teknologi yang sekarang canggih dan kita nggak bisa menyalahkan gitu. Itu benar-benar aja karena memang tidak salah begitu ya. Pengetahuan yang mereka dapat dari ChatGPT dan dari sumber-sumber lainnya itu memang benar adanya, tetapi kita juga harus mengarahkan gitu. Yang mana gitu, di bagian mana yang Anda menginspirasi misalnya Santo Ignazio itu gitu ya misalnya gitu. Nah ketika mereka ditanya sampai mendalam justru kadang mereka nggak bisa jawab gitu ya. Jadi pengetahuan-pengetahuannya itu tuh hanya sampai di kognitif gitu ya, hanya sampai di otak gitu. Jadi ketika sampai ke hatinya mereka tuh nggak bisa jawab gitu. Jadi apa ya gitu. Jadi, nah terus saya jadi ingat tulisan ini gitu yang dari Romo Dwi Kristanto ini gitu bahwa kita itu jangan hanya membimbing murid itu pada asik pada aktivitas intelektual gitu ya. Di sini ada dikatakan Thomas tidak menempatkan diri sebagai seorang teolog yang asik berspekulasi dalam aktivitas intelektual, melainkan sebagai seorang guru yang bertugas membimbing para murid yang sebagai pemula gitu ya jadi kita tuh membimbing mereka gitu ya kalau mau dibahasakan dengan zaman sekarang tuh dengan ilmu yang sangat banyak ini tuh mereka juga harus diluruskan gitu jadi nggak hanya jawab asal ilmu apa-apa gitu definisi-definisi tapi juga apa sih gitu ini tuh mau mengajak eh, apa gitu ya kamu belajar apa gitu ya dari ilmu itu gitu eh, suara hatimu berkata apa misalnya gitu. Lalu kamu bisa berbuat apa pada orang lain gitu. Jadi hal-hal yang sampai menyentuh pada bela rasa gitu ya dan suara hati itu yang eh, penting gitu untuk pendidikan di zaman sekarang gitu. Dan ini saya juga belajar dari Thomas Aquinas ini. Gitu. Lalu yang berikutnya eh, yang kedua, dikatakan bahwa di sini ada proses pedagogis manuduksio, yang secara harfiah berarti menuntun atau mengajari berjalan langkah demi langkah dengan menggandeng tangan pembelajar gitu ya. Jadi eh, ini menjadi penting gitu ya karena mereka itu tadi itu ya nggak bisa hanya dari pengetahuan aja lalu selesai, tetapi kita juga harus membimbing mereka gitu ya. Memang tidak gampang gitu ya bahwa eh, mendampingi dengan tahap demi tahap gitu ya ketika memberikan sebuah pengajaran gitu ketika kita mengajak mereka belajar gitu ya itu eh, nggak bisa cepet gitu ya gitu ya kita seperti ayo ayo gitu ya. Terus menghafal lalu udah selesai gitu terus jadi orang pintar enggak gitu ya tetapi justru transformasi itu gitu ya yang justru disebut dengan belajar yaitu berubah dari sebelumnya dia tahu apa menjadi lebih banyak tahu apa gitu ya. Uh, Kemudian di sini tujuan dari pedagogi Manuduksio ini itu adalah di mana tidak hanya sampai pengetahuan intelektual gitu ya, tetapi ada pengetahuan spiritual dan transformasi hidup gitu ya. Bahwa ada eh, apa belajar itu tidak hanya otak tapi juga sikap dan juga perilaku dan hati gitu ya. Jadi uh, uh, head, head, heart dan hand gitu ya. Jadi ini saya mencoba gitu ya mencerna gitu ya apa yang mau disampaikan dari tujuan dari pedagogi Manuduksio ini. Gitu. Kemudian um, itu ya bisa saya sampaikan dari tulisan Romo Dwi Kristanto ini yang saya rasa penting gitu ya dan juga bisa menjadi inspirasi untuk para dosen gitu ya dan juga guru yang saat ini menjadi pendidik gitu ya untuk entah itu untuk sekolah dasar, sekolah menengah ataupun untuk para mahasiswa di perguruan tinggi gitu. Kemudian pertanyaannya sebetulnya saya pengen
bertanya gitu ya pada penulisnya ya, kepada Romo Dwi Kristanto ini adalah bagaimana sebetulnya ya. Jadi konkretnya bagaimana maknanya Summa Theologia ini sebagai latihan rohani yang terus-menerus dan bertahap gitu. Jadi saya sebenarnya pengen bertanya uh, pada Romo gitu ya, mungkin nanti bisa entah bertemu di mana gitu ya, bisa saya bertanya juga. Lalu yang kedua adalah sumbangsi apa yang bisa ditawarkan dari pedagogi Santo Thomas Aquinas ini pada situasi pendidikan dewasa ini gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya konkretnya gitu ya dari pedagogi Santo Thomas Aquinas gitu ya.